Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Qala Allahu azza wa jalla يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Masjid Solehawa, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini atau sore hari ini kita bisa berkumpul kembali di masjid yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali melanjutkan pelajaran kita, yaitu membahas tentang fikih dari kitab Al-Fiqhul Muyassar, yaitu buku yang berjudul dengan Fiqhul Muyassar, fikih ringkas. Alhamdulillah, pertemuan kemarin kita telah selesai dari pembahasan masalah air. Apa itu macam-macam air? Kemarin telah kita sebutkan yang bagaimana air yang bisa dipakai untuk bersuci dan seterusnya. Insyaallah pada malam hari ini kita akan masuk dalam pembahasan aniyah, yaitu pembahasan bejana. Kita tahu air dia membutuhkan tempat. Makanya para ulama membahas tempat air tersebut. Bagaimana tempat air tersebut yang boleh dipakai dan apa yang tidak boleh dipakai. Maka para ulama mereka membuat bab fikih namanya Babul Aniyah, yaitu pembahasan tentang bejana-bejana air. Al-Muallif mengatakan di sini Al-Babus Tsani, yaitu bab yang kedua. Fil aniyah wa fihi iddatu masail, yaitu dalam bab permasalahan tentang bejana. Al-aniyatu hiya al-awiyah allati yuhfadhu fiha al-ma'u ghairuhu sawa'un kanat minal hadid aw min ghairihi. Ringkasnya, bejana ini maksudnya tempat air, mudahnya begitu. Jadi kita lagi senang membahas tentang tempat air. Apa hukum asal tempat air? Maka mu'alif mengatakan hukum asal bejana, hukum asal tempat air adalah al-ibahah, yaitu pada asalnya hukum bejana adalah mubah, mau dia terbuat dari besi apa dan seterusnya. Jadi hukum asal bejana adalah ibahah. Dalilnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'ah." Allah Subhanahu wa taala, dia Allah yang menciptakan segala sesuatu yang atas di muka bumi ini untuk kalian. Jadi para ulama mereka membuat kaidah al-aslu dalam segala perkara dunia, maka hukum asalnya adalah ibahah, halal. Sampai ada dalil yang datang mengharamkan baru dia haram. Jadi apapun yang kita lihat dunia ini pada hukum asalnya dialah halal. Sampai ada dalil yang mendatangkan bahwa ini haram, baru kita katakan dia haram. Ini berbalik dengan hukum asal ibadah. Hukum asal ibadah kata para ulama adalah haram. Kita tidak boleh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ada datang dalil. Jadi kalau kita mau beribadah, kita harus butuh dalil untuk menunjukkan bahwasanya itu adalah ibadah. Kalau tidak ada dalil, maka kita tidak boleh lakukan, karena hukum asal dari ibadah adalah haram. Jadi, kaidah ini bisa kita sebutkan, kita ulangi, bahwasanya hukum asal dalam perkara dunia adalah halal. Hukum asal segala hal di dalam perkara dunia adalah halal, sampai datang dalil mengharamkannya, baru kita katakan dia haram.
Ini terbalik dengan ibadah, peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya hukum beribadah adalah haram. Tidak boleh kita lakukan ibadah sampai datang dalil yang memerintahkan bahwasanya ini adalah ibadah, baru kita lakukan. Adapun tidak ada dalil, maka tidak kita lakukan karena hukum asal dari ibadah adalah haram. Jadi anak kembali bahwasanya hukum asal bejana adalah halal karena dia bagian dari perkara dunia. Dalilnya apa tadi? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 29, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an." Dialah Allah yang menciptakan bagi kalian semua yang di bumi, seluruh yang di bumi. Tulis. Bejana. Hukum asal bejana atau mubah. Karena dia merupakan bagian dari perkara dunia. Permasalahan pertama sekarang kita bahas, di sini muallif mendatangkan suatu permasalahan yang pertama, yaitu istimalu anyatidz dzahab wal fiddah wa ghairihima fit taharah. Bagaimana hukum menggunakan bejana yang terbuat dari perak ataupun emas? Bagaimana hukum menggunakan bejana yang terbuat dari perak dan emas? Apakah boleh? Kalau boleh, apakah sah kita bersuci dengan bejana tersebut? Di sini muallif mengatakan yajuzu istimalu jami'il awani fil akli wasyurbi wa sa'iril istimal. Boleh menggunakan semua bejana untuk makan dan minum dan selainnya. Hukum asal kita boleh makan dan minum dan yang hal-hal lainnya dengan menggunakan bejana. Idza kanat tahiratun mubah. Kalau bejana tersebut suci dan mubah. Walau kanat saminan, meskipun bejana tersebut mahal. Kita katakan misalnya ada bejana terbuat dari intan atau sesuatu yang mahal, maka itu hukum asalnya boleh kita gunakan untuk makan dan minum. Libaqaiha 'alal asli wa huwal ibaha. Kenapa boleh? Tadi kita katakan meskipun bejana tersebut mahal dari intan atau dari perunggu dan semisalnya, maka itu boleh. Kenapa? Karena hukum asal bejana adalah mubah. Kita kembali ke hukum asal. Ma'ada aniyatidz dzahab wal fiddah. Akan tetapi di sini muallif mengatakan kecuali bejana yang terbuat dari emas dan perak. Jadi tadi kita katakan semua bejana dari apapun bentuknya, mahal atau murah, hukum asalnya boleh. Akan tetapi kecuali bejana yang terbuat dari emas dan perak. Fa innahu yahrumul aklu wasyurbu fihi ma khassah. Kata muallif, bejana yang terbuat dari emas dan perak tidak boleh kita gunakan untuk makan dan minum. Bejana yang terbuat dari emas dan perak tidak boleh kita gunakan untuk makan dan minum. Adapun untuk selainnya maka boleh. Kata di sini muallif menunjukkan bahwasanya boleh kita memiliki bejana tersebut tapi kita tidak gunakan untuk makan. Misalnya kita punya bejana dari emas, misalnya kita taruh di pajangan. Atau sesuatu hal dari emas kita pajang, atau intinya kita tidak pakai buat makan dan minum, maka kata mu'alif di sini boleh. Apa dalilnya? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tashrabu fi aniyatidz dhahabi wal fiddah." Janganlah kalian makan dengan menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Wala ta'kulu fi sihafiha. Dan juga jangan kalian makan dari piring yang terbuat dari emas dan perak. Fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Sesungguhnya bejana-bejana tersebut itu untuk orang-orang kafir dunia. Adapun bejana-bejana tersebut nanti buat kalian di akhirat, di surga.
Dari hadis ini para ulama membuat kaidah, man ta'ajjala syai'an qabla awani uqiba hirmanu. Jadi barang siapa yang terburu-buru mengambil suatu hal yang belum pada waktunya, maka dia dihukum untuk tidak mendapatkan barang tersebut. Misalnya, jadi kita dalam kaidah ini kita disuruh sabar. Kita lihat orang-orang kafir menggunakan bejana dengan emas dan perak. Nabi SAW jangan niru mereka. Itu buat mereka di dunia. Adapun kalian nanti di surga. Kaidah menyatakan barang siapa yang terburu-buru mengambil sesuatu hal padahal belum waktunya, maka dia dihukumi akan tidak mendapatkan barang tersebut. Misalnya begini. Ada seorang anak, dia ingin mendapatkan warisan dari ayahnya. Maka apa yang dia lakukan? Dia bunuh ayahnya untuk mendapatkan warisan. Maka para hukum Islam, ketika dia bunuh ayahnya, maka dia tidak akan mendapatkan warisan. Kenapa? Karena dia terlalu terburu-buru ingin mendapatkan warisan tersebut. Dihukum tidak bakal dapat warisan dari ayahnya tersebut. Misalnya sutra. Sutra diharamkan bagi lelaki. Jika seseorang memakai sutra nanti di dunia, maka di akhirat dia tidak mendapatkannya. Begitu juga seperti khamar. Khamar di dunia kita tidak boleh mengkonsumsinya. Kenapa? Nanti khamar itu kita akan rasakan nanti di akhirat, dan tentunya beda khamar dengan dunia dengan di akhirat. Jadi intinya di sini hadis bahwasanya Nabi SAW menjelaskan bahwasanya janganlah kalian minum dan makan dari bejana, dari gelas atau dari perak yang terbuat dari emas ataupun perak. Kemudian juga dalil lainnya firman sabda Nabi SAW, alladzi yashrabu fi aniyatil fiddah innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Nabi SAW mengatakan, orang yang minum dengan bejana dari perak, maka dia itu seperti memasukkan api neraka dalam perutnya. Ini ancaman keras dari Rasulullah SAW. Mu'allif mengatakan, fahada nassun ala tahrimil akli wasyulbi duna sairil istimal. Dalil-dalil tadi yang kami sebutkan, dua dalil tadi, ini menunjukkan nas yang tegas bahwasanya kita tidak boleh makan dan minum dengan menggunakan bejana dari perak dan emas. Adapun penggunaan lainnya boleh, kata mu'allif di sini. Penggunaan lainnya selain makan dan minum boleh. Kalau boleh selain makan dan minum, padalla ala jawazi istimaliha fit taharah. Maka boleh bagi kita bersuci dengan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Jadi pelarangannya hanya digunakan untuk makan dan minum. Adapun selain makan dan minum, maka boleh. Maka seperti tadi kita contohkan, maksudnya orang punya bejana, dia simpan aja, dia pajang. Maka ini tidak apa-apa. Demikian juga seperti dia punya bejana, dia jadikan sebagai tempat dia wudu misalnya. Misalnya orang kaya mungkin, dia punya bejana dari emas, maka dia gunakan untuk berwudu, maka ini boleh dan sah wudunya. Wan nahyu amun yatanawalul ina al-khalis awil mumawwah. Dan pelarangan tadi, pelarangan menggunakan bejana emas dan perak untuk makan itu termasuk di dalamnya bejana yang mumawwah. Mumawwah itu disepuh dengan emas dan perak. Misalnya ada bejana besi tapi ada kandungan emasnya. Maka ini juga tidak boleh. Emas yang murni ataupun emas yang bercampur. Maka ini juga tidak boleh. Begitu juga dengan perak. Awil ladzi fihi syai'un minadz-dzahabi wal fiddah. Adapun meskipun juga ada campuran dari zahab dan fiddah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya ini masalah khilaf, masalah khilafiyah. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya haram secara mutlak. Ada yang ulama mengatakan bahwasanya haram secara mutlak kita menggunakan bejana-bejana terbuat dari emas dan perak. Kenapa? Mereka berdalil bahwasanya sabda Nabi SAW, janganlah kalian makan dan janganlah kalian minum. Itu Nabi mengatakan begitu karena seringnya kita ini manusia menggunakan bejana buat makan dan minum. Jadi Nabi tidak menggunakan Nabi menggunakan pelafalan tersebut
Karena seringnya kita melakukan hal tersebut. Paham maksudnya? Seringnya bejana kan dibuat buat makan dan minum. Kata para ulama yang melarang, mereka mengatakan ini dalil untuk pelarangan semua sebenarnya. Cuma Nabi sebutkan untuk makan dan minum, itu karena seringnya dilakukan bejana untuk makan dan minum. Akan tetapi sebagian ulama yang lain mengatakan tidak. Ini hanya sebatas makan dan minum. Kalaupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang semuanya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan menggunakan kata yang lain. Karena Nabi adalah punya mukjizat jawami'ul kalim. Beliau akan mengucapkan sesuatu yang syamil, yang apa? Mencakup. Pasti akan dipahami. Misalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan mengatakan, la tastamil, la tattakhidhu. Maksudnya janganlah kalian ambil. Tapi kan di sini Nabi katakan jangan makan, jangan minum. Kata mereka, kalau Nabi melarang semuanya, pasti Nabi tidak menggunakan makan dan minum, tapi pasti Nabi menggunakan kata yang mencakup seluruh perbuatan tersebut. Makanya di sini muallif menguatkan bahwasanya bejana, perak dan emas boleh digunakan selain untuk makan dan minum. Jadi Anda tulis di sini masalah pertama, bejana yang terbuat dari emas dan perak hukumnya boleh digunakan selain untuk makan dan minum. Pelarangan ini juga termasuk di dalamnya yaitu bejana yang terbuat dengan emas campuran. Maksudnya mau emas murni, emas campuran, maka hukumnya kita bawa ke hukum yang tadi, hukum emas dan perak. Kemudian masalah yang kedua. Ini permasalahan pertama bahwasanya bejana dan emas. Masalah kedua yaitu tentang hukmu isti'malil ina'il mudabbab bidzahabi wal fiddah. Yaitu hukum bejana yang kalau bejana pecah terus ditempel ditutupi lah misalnya. Ada bejana biasa pecah terus ditempelin. Bagaimana hukum bejana seperti ini? Ada bejana misalnya dari besi, kemudian retakan biasanya ditempeli dengan emas atau perak untuk merekatkan bejana tersebut. Bagaimana hukum bejana seperti ini? Kalau yang tadi kan bejana yang tercampur, disepuh dengan emas. Ini enggak, asalnya dia besi, cuman dia pecah, kemudian ditambal dengan percikan serpian-serpian emas atau perak. Bagaimana hukum bejana seperti ini? Muallif di sini mengatakan, in kanatid dhabbah min adz-dzahab haruma isti'malul ina'i mutlaqan. Kalau tambalan tersebut berasal dari emas, maka haram. Bejana yang ditambal dengan emas, maka hukumnya haram secara mutlak. Maksudnya tadi apa? Haram untuk dimakan dan minum. Adapun selain keduanya boleh. Kenapa kita katakan dia haram? Lidukhulihi tahta umumin nas. Karena kenapa tadi nas? Hadis mengatakan bahwasannya kita tidak boleh menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Jadi kita kembalikan ke hukum asal. Mau tambalan, mau apa, kita kembalikan ke hukum asal bahwasanya tidak boleh menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak.
Amma in kanatid dhabbah minal fiddah wa hiya yasiratun fa innahu yajuzu istimalul ina. Akan tetapi kalau tambalan tersebut terbuat dari apa? Perak, maka boleh. Kalau dari perak, maka boleh. Akan tetapi di sini ada syaratnya. Tidak serta mutlak boleh kata para ulama. Di sini beliau mengatakan wahiyya yasiratun, sedikit, enggak perlu banyak-banyak. Kalau banyak sudah termasuk haram berarti, tidak halal lagi. Apa dalilnya? Hadis Anas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan in kasara qadhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fattakhadha makana asy-syi'bi silsilatan min fiddah. Suatu ketika qadhun bejana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah pecah. Maka beliau pun ambil yang retak tersebut, beliau rekatkan dengan serpihan perak. Makanya ini dalil bahwasanya boleh kita menambal bejana dengan perak. Kenapa? Ada dalilnya. Nabi menggunakan perak untuk menambal bejananya tersebut. Akan tetapi di sini para ulama memberi syarat, ada dua, yaitu yang pertama sedikit. Kemudian yang kedua bukan untuk menghiasi. Paham ya maksudnya? Jadi kadang dia tidak retak tapi kadang dia tempelin tapi buat tujuan apa? Menghiasi. Makanya tidak boleh kata para ulama. Tidak dengan tujuan untuk menghiasi. Tidak dengan tujuan menghiasi. Jadi ana ulangi, bagaimana hukum bejana yang ditambal dengan emas dan perak. Tadi kita katakan bahwasanya bejana yang ditambal dengan emas maka hukumnya haram. Haram di sini maksudnya apa? Kita tidak boleh menggunakannya untuk makan dan minum. Adapun selainnya boleh. Adapun bejana yang ditambal dengan perak maka hukumnya adalah boleh. Boleh kita makan dan minum dari bejana tersebut. Akan tetapi syaratnya tambalan tersebut hanya sedikit, yasir, tidak banyak, dan tujuan tambalan tersebut bukan untuk menghiasi. Terkadang misalnya pecah sedikit, dia tempel terus dia lingkar-lingkarkan dia bikin tulisan. Nah, ini tidak boleh. Ini karena sudah ada tujuan menghiasi. Memang dia tujuannya nempel, nambal. Tapi kalau dia sudah ada lengkukan-lengkukan misalnya, tulis-tulis pakai perak tersebut, maka ini sudah tidak boleh lagi kita gunakan. Ini masalah yang kedua. Dalilnya apa tadi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah pecah bejana beliau, maka beliau ambil serpihan perak lalu beliau tambalkan di retak-retak tersebut. Ini dalil bahwasanya boleh menggunakan bejana tambalan dari perak. Kemudian pembahasan yang ketiga, yaitu tentang aniyatul kuffar, yaitu tentang bejana orang-orang kafir. Bagaimana hukum kita menggunakan bejana orang-orang kafir? Di sini muallif mengatakan al-aslu fi aniyatil kuffar al-hil. Hukum asal bejana orang-orang kafir itu halal. Hukum asal bejana orang-orang kafir adalah halal. Illa idza ulimat najasatuha, kecuali jika kita tahu di situ ada najis. Jadi tadi beliau mengatakan hukum asal bejana itu halal. Tapi kalau memang kita tahu ada najis di situ, maka hukumnya adalah najis lagi, tidak halal. Fa innahu la yajuzu istimaluha illa ba'da ghusliha. Kalau kita tahu dalam bejana tersebut ada najis, maka kita tidak boleh menggunakannya sebelum kita mencucinya. Di hadits Abi Sa'lab al-Khushani
Qal qultu ya Rasulullah inna bi ardi qaumi ahli kitabin apa naqulu fi aniyatihim qala la ta'kulu fiha illa alla tajidu ghairaha faghsiluha thumma kulu fiha. Jadi dalam hadis bahwasanya suatu ketika para sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Wahai Rasulullah, kita ini tinggal di pemukiman orang-orang ahli kitab." Yaitu di pemukiman orang-orang ahli kitab, yaitu berarti orang-orang kufar, orang Yahudi ataupun orang Nasrani. Bagaimana bolehkah kita makan dari bejana mereka? Mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faedah. Jadi ada hal-hal yang kita ragu, maka kita langsung tanya kepada orang yang mengetahui ilmu tersebut. Jadi ada hal yang ganjal, maka langsung kita tanyakan kepada ustadz. Para sahabat demikian. Jika ada hal yang perlu mereka tanya, maka mereka tanya. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La ta'kulu fiha illa an la tajidu ghairaha faghsiluha thumma kulu fiha. Jangan kalian makan dari bejana-bejana tersebut kecuali memang kalian tidak mendapatkan bejana yang lain. Kalau kalian tidak mendapatkan bejana yang lain, maka ambil bejana tersebut, kemudian cuci dia, baru makan dari bejana tersebut. Jadi ini dalil bahwasanya kalau kita tahu bahwasanya ada bejana yang sering dipakai orang-orang kafir, misalnya mereka sering pakai untuk sesuatu hal yang najis, maka dia berpindah dari hukum asal. Jadi hukum asal kita katakan adalah halal. Tapi kalau kita tahu bahwasanya bejana tersebut sering dilakukan untuk hal-hal yang najis, maka kita tidak boleh menggunakan bejana tersebut sampai kita cuci bejana tersebut. Wa amma idza lam tu'lam najasatuha bi an yakuna ahluha ghairu ma'rufina bi mubasyaratin najasah fa innahu yajuzu istimaluha. Adapun kalau kita kenal sama orang kafir misalnya, bejana-bejana yang digunakan orang kafir, kita tahu orang ini tidak biasa memakai hal-hal yang najis. Misalnya tidak biasa dia memasak makanan-makanan seperti anjing, babi dan semisalnya hal-hal yang najis misalnya, maka boleh kita pakai. Karena secara hukum asal bejana tersebut adalah halal. Li'annahu thabata anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu akhadul ma'a lil wudu' min mazadati imra'atin musyrikah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu pernah dengan para sahabat pernah berwudu dari kantong kulit air dari wanita musyrikah. Jadi Nabi berwudu dengan kantong air dari kulit milik seorang wanita musyrik. Makanya dalil kalau kita tahu, mungkin pada saat itu Nabi tahu bahwasanya wanita ini tidak biasa dekat dengan hal-hal yang najis. Makanya beliau sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berwudu dari kantong air tersebut. Wa li anna Allah subhanahu qad abaha lana ta'ama ahlil kitab wa qad yuqaddimunahu ilaina fi awanihim. Dalilnya juga apa? Nabi Allah Subhanahu wa taala menghalalkan kita makanan orang-orang kafir. Orang kafir kalau memberikan makanan kepada kita, maka pasti dia berikan dengan piring ataupun dengan gelas. Maka ini bahwasanya mu'allif mengatakan ini dalil bahwasanya hukum asal bejana mereka itu halal. Sampai kita tahu bahwasanya ini adalah najis. Sampai kita tahu ada najis di bejana tersebut. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menghalalkan makanan orang-orang kafir kepada kita. Sedangkan untuk mengantarkan makanan, mereka harus menggunakan bejana. Makanya ini dalil bahwasanya hukum asal bejana orang kafir adalah halal. Kemudian juga dalil bahwasanya hukum bejana pada asalnya halal yaitu kama da'a ghulamun yahudiyyun nabiy sallallahu alaihi wasallam ala khubzi syair wa ihalata sanikhatin fa akala minha. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diundang oleh seorang budak. Diundang, kemudian budak tersebut budak kafir, orang Yahudi. Kemudian beliau menghidangkan roti dengan lemak. Insyaallah ajib. Rasulullah pemimpin perang, bisa dikatakan presiden. Beliau diundang oleh seorang budak. Tahu budak itu kan beda dengan orang merdeka. Tapi ketika dia undang Nabi, Nabi datang. Dihidangkan dengan roti, beliau makan. Alhamdulillah. Ini bahwasanya dalil bahwasanya bejana orang-orang kafir ada hukumnya asalnya halal sampai kita tahu bahwasanya bejana tersebut ada najisnya. Jadi hukum asal bejana orang-orang kafir adalah halal. Dalilnya tadi banyak. Dalilnya Nabi
pernah berwudu dengan kantong air milik wanita musyrikah. Ini dalil pertama. Dalil kedua juga, Nabi pernah makan dari bejana budak Yahudi. Berarti budak Yahudi kan berarti kafir. Hukum asal ini keluar sampai kita tahu bahwasanya ada najis dalam bejana tersebut. Bagaimana cara kita mengetahui ada najis di bejana tersebut? Maka ada dua. Keluar dari hukum asal, yaitu kalau kita tahu ada najis pada bejana tersebut. Bagaimana kita mengetahuinya? Ada dua. Yaitu pertama dengan kita lihat. Dengan melihatnya secara langsung. Atau yang kedua, dengan melihat kebiasaan orang tersebut. Kafir tersebut. Jadi ini hukum bejana dari orang-orang kafir. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang keempat. Apa pembahasan yang keempat? Yaitu at-taharatu fil aniyah al-muttakhadha min juludil maitah. Yaitu kita bersuci dengan bejana yang terbuat dari kulit bangkai. Bagaimana? Boleh apa enggak? Apakah boleh kita bersuci dengan bejana yang terbuat dari juludul maitah, yaitu dari kulit-kulit bangkai? Di sini muallif mengatakan jildul maitah idza dubigha tahura. Kulit bangkai kalau sudah disamak maka dia suci. Wajaza istimaluhu. Kalau sudah cuci maka boleh kita gunakan. Dalilnya apa? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma ihabin dubigha faqad tahura. Kulit bangkai kalau sudah disamak maka dia telah suci, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati suatu jalan, kemudian beliau melihat ada kambing bangkai kambing. Di jalan beliau melihat pakai kambing. Maka beliau mengatakan kepada para sahabat, "Alla akhadhu ihabaha fadabaguhu fantafa'u bihi." Kenapa mereka enggak ambil kulit bangkai tersebut, kemudian disamak, kemudian dimanfaatkan? Nabi mengatakan begitu kepada para sahabatnya. Maka para sahabat kemudian tercengang, mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, ini bangkai, innaha maitah." Ini bangkai, bagaimana kita mau menggunakan bangkai tersebut? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innama haruma akluha." Yang diharamkan itu yaitu memakannya. Jadi bangkai yang diharamkan itu kita memakan bangkai tersebut. Akan tetapi kulitnya kalau sudah disamak maka kulitnya tersebut adalah suci. Wa hadza fi ma idza kanatil maita ma tahillu hadzaka wa illa fala. Ini kekhususan bagi hewan yang halal dimakan. Paham ya Pak ya? Jadi hewan yang halal dimakan secara, misalnya kalau kita sembelih boleh kita makan, misalnya kambing, sapi, onta. Kalau binatang-binatang ini mati secara bangkai, artinya dia tidak disembelih, mati mungkin karena sakit atau bagaimana ketabrak,
Kan dia jadi bangkai nih. Maka kita tidak boleh mengkonsumsi atau makan dari bangkai tersebut. Akan tetapi kulitnya boleh, asalkan disamak dulu. Disamak itu maksudnya dibersihkan secara disamak intinya, disamak. Kalau sudah disamak kulit-kulitnya, maka boleh kita gunakan. Misalnya dijadikan jana, bisa dijadikan tas misalnya kulit-kulitnya, nah itu. Yang dilarang adalah kita makan dari bangkai tersebut. Amma sya'ruha fahuwa tahirun. Adapun rambut maka dia suci. Sya'rul maita al-mubaha al-aqlu fi halatil haya. Jadi rambut bangkai juga kalau ada rambutnya itu tahir, suci. Wa amal lahmu fa innahu najisun. Adapun daging bangkai adalah najis. Wa muharramun akluhu, dan tidak boleh dimakan karena haram. Liqaulihi ta'ala illa ayyakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir fa innahu rijsun. Semua makanan itu dihalalkan kecuali maitatan, yaitu hewan yang tidak disembelih secara syar'i, artinya dia mati secara bangkai. Aw daman masfuhan, atau darah yang mengalir, aw lahmal khinzir, atau daging babi, fa innahu rijsun, karena dia adalah najis. Jadi kalau kita mau bagi kulit bangkai, bagaimana kita menggunakan bejana yang terbuat dari kulit bangkai, maka kita bisa bagi dua. Yang pertama itu adalah hewan yang halal dimakan. Yang kedua, hewan yang haram dimakan. Bagi hewan yang halal dimakan, maka kulitnya halal atau suci jika disamak. Asalnya dia najis, tapi kalau sudah disamak, maka dia berubah menjadi suci. Adapun hewan yang haram dimakan, misalnya kucing, apalagi yang haram dimakan pokoknya, maka kulitnya adalah najis. Jadi tidak boleh kita gunakan. Kulitnya najis. Meskipun dia disamak, dia tetap tidak bisa suci. Makanya di sini hati-hati Pak. Misalnya ini memang masalah khilaf. Ada yang bilang memang suci jika disamak. Anggaplah kita ambil pendapat mu'alif di sini, penulis, bahwasannya bangkai hewan yang haram dimakan itu tetap najis meskipun disamak. Makanya kita hati-hati Pak dengan tas-tas yang terbuat misalnya dari kulit kucing misalnya, atau kulit serigala. Ini tidak boleh kita gunakan karena dia adalah hewan-hewan yang tidak boleh kita makan. Meskipun dia disamak, dia tetap tidak suci, dia tetap najis. Menurut muallif di sini rahimahullahu taala. Jadi yang benar menurut muallif wallahu taala alam, hewan yang haram dimakan kulitnya itu tidak bisa suci. Meskipun dia disamak, maka dia tetap najis, tidak boleh kita gunakan. Tidak boleh kita gunakan tas misalnya yang terbuat dari kulit ular, atau ikat pinggang yang terbuat dari kulit serigala, dan seterusnya. Kalau mau pakai kulit kambing. Ular haram. Karena haram ular tidak boleh dimakan. Sini muallif membuat suatu khulasah, kesimpulan, anna kulla hayawanin mata wa huwa min ma'kulil lahmi fa inna jildahu yathur bid-dibab. Hewan-hewan yang boleh kita makan kalau disembelih secara syar'i, maka kulitnya tersebut kalau dia sudah bangkai boleh bisa kita gunakan kalau kita samak. Kalau dia sudah disamak berarti dia suci. Wa kullu hayawanin mata, dan semua hewan yang mati, walaysa min ma'kulil lahmi, dan dia bukanlah hewan yang halal dimakan, meskipun dia disembelih dia tetap haram. Fa inna jildahu la yathur bid-dibab. Sesungguhnya kulitnya tersebut tidak bisa suci meskipun dia
samak. Jadi bedakan Pak ya. Kita punya kaidah halal dengan haram. Kalau hewan yang halal dimakan, maka kulitnya, kulit bangkai tersebut boleh kita gunakan kalau kita sudah samak. Adapun hewan yang haram dimakan, tidak boleh kita gunakan. Meskipun dia disamak, tetap dia tidak suci. Contohnya kulit ular. Meskipun kita samak, kita bersihkan, tetap dia najis. Makanya hati-hati dengan peralatan-peralatan yang terbuat dari hewan-hewan, dari kulit hewan-hewan yang haram dimakan. Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillah ini kita sudah selesai dari pembahasan tentang bejana. Ana ulangi review sedikit bahwasanya bejana pada hukum asalnya adalah halal. Adapun bejana yang terbuat dari emas dan perak, maka hukumnya boleh digunakan selain untuk makan dan minum. Jadi kalau kita punya bejana, kita mau pajang atau kita mau pakai buat wudu, maka boleh. Bagaimana dengan bejana yang terbuat, yang tercampur dengan besi, misalnya besi tercampur dengan emas, maka hukumnya kita bawa kepada hukum emas dan hukum perak. Jadi tidak boleh kita gunakan untuk makan dan minum. Adapun selainnya boleh. Lalu bagaimana hukum bejana yang ditambal? Kalau tambalannya dengan emas, maka kita katakan tadi adalah haram. Tidak boleh kita gunakan untuk makan dan minum. Adapun selainnya boleh. Adapun jika tambalannya dengan perak, maka boleh. Dengan syarat dua, yaitu pertama sedikit, dan yang kedua bukan untuk menghiasi. Bukan niat menghiasi, tapi memang hajah, keperluan untuk menambal bejana tersebut. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu hukum asal bejana orang-orang kafir, yaitu adalah halal. Dan dulu mungkin kita lanjut. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah.
حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Mohon diluruskan dan dirapihkan safnya. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم.
ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala tamanil akmalani ala al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kita lanjutkan sedikit, Pak. Kita review aja. Soalnya kalau mau lanjut tanpa pembahasan selanjutnya kayaknya panjang. Jadi butuh waktu yang panjang. Kita review aja dari awal. Bahwasanya jadi kita katakan hukum asal bejana adalah halal atau mubah. Ini hukum asal. Dan kita kaidahnya bahwasanya semua hukum perkara dunia maka hukum asalnya adalah mubah. Ini berbalik dengan ibadah. Kalau ibadah hukum asalnya adalah haram.
kita tidak boleh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa hal tersebut adalah ibadah. Jadi tidak boleh kita berbuat ibadah, sesuatu ibadah kalau tidak ada dalilnya. Kemudian bejana yang terbuat dari emas dan perak, bagaimana hukumnya? Maka hukumnya adalah boleh digunakan kecuali selain makan dan minum. Hukum bejana yang terbuat dari emas dan perak boleh kita gunakan di selain makan dan minum. Hukum ini pun kita bawa kepada bejana yang bercampur. Jadi bejana yang tercampur dengan emas, misalnya besi ada campuran emas, maka kita bawa ke hukum emas. Lalu bagaimana permasalahan ketiga itu bejana yang ditambal dengan emas. Maka ada bejana yang pecah kemudian ditambal dengan emas ataupun perak, bagaimana hukumnya? Jadi kita katakan bahwasanya bejana yang ditambal atau ditambal dengan emas, maka kita katakan hukumnya adalah haram secara mutlak. Adapun kalau dari perak maka boleh, karena Nabi SAW pernah menambal khothun, yaitu bejananya dengan perak, dengan syarat dua, yaitu tambalan tersebut sedikit, tidak banyak, dan bukan tujuan untuk berhias. Jadi memang hajah, butuh untuk menambal tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu hukum asal bejana orang kafir. Bagaimana hukum asal bejana orang kafir? Tadi kita katakan adalah hukum asal bejana orang kafir adalah halal. Apa dalilnya? Nabi SAW dan para sahabat pernah berwudu di kantong kulit milik wanita musyrikah. Jadi Nabi pernah berwudu dengan kulit kantong milik wanita musyrik. Ini dalilnya bahwasanya hukum asal bejana orang-orang kafir itu halal. Apalagi dalilnya yang berikut, yaitu Nabi SAW pernah diundang oleh seorang budak Yahudi. Beliau diundang, lalu beliau dihidangkan dengan roti. Dan roti tersebut pastikan di atas piring. Maka ini para ulama mengatakan dalil bahwasanya hukum asal bejana orang kafir adalah halal. Sampai datang dalil menunjukkan bahwasanya ada bukti yang jelas bahwasanya baru bejana itu haram, najis. Bagaimana? Itu dengan dua. Kalau ada najis, dengan melihat secara langsung, maka bejana tersebut adalah tidak boleh kita gunakan. Atau dengan melihat kebiasaannya, melihat kebiasaan orang kafir tersebut. Misalnya mungkin dia sering memasak anjing atau masak babi, maka kita tidak boleh menggunakan bejana tersebut. Bagaimana cara memakainya? Maka kita cuci dulu, baru kita gunakan. Kemudian tadi yang keempat, masalah berikutnya itu masalah kulit bangkai. Jadi kita simpulkan bahwasanya hewan yang halal dimakan, bangkai hewan yang halal dimakan, maka kulitnya itu bisa kita sucikan, yaitu dengan mensamaknya. Kita melakukan samak dari kulit tersebut. Setelah kita samak, maka kulit tersebut suci, tapi tidak boleh kita makan. Suci, tapi haram dimakan. Suci hanya digunakan untuk selain makan. Misalnya kita gunakan, manfaatkan untuk buat tas, buat baju, buat kulit, dan seterusnya. Adapun hewan yang haram dimakan, bangkai hewan yang haram dimakan, maka kulitnya tidak bisa kita sucikan. Meskipun dia sudah disamak, tetap kulit tersebut adalah najis. Tidak boleh kita manfaatkan. Anda lanjut sedikit, ini ada pembahasan tadi kita sudah bab pertama tentang air, bab kedua tentang bejana. Ini ada bab yang ketiga, yaitu pembahasan tentang fi qada'il hajah wa adabiha, yaitu bab tentang bagaimana cara buang hajat. Lihat, Islam adalah agama yang sempurna. Masalah hajat pun diurus oleh Islam. Karena ada waktu itu suatu ketika ada orang Yahudi ngejek orang kafir, ngejek Salman Al-Farisi. Hal yu'allimukum dinukum hatta al-khira'ah? Apakah Nabi kalian mengajar sampai hal-hal yang demikian, hal-hal buang hajat? Dia nanya tapi ngejek sebenarnya itu. Apakah Nabi kalian mengajar sampai hatta al-khira'ah, sampai hal-hal yang berbau dengan buang hajat? Maka Salman Al-Farisi dengan bangganya mengatakan, ajal, benar.
Nabi mengajarkan kita sampai bagaimana cara buang hajat. Ini kalau kita cari di agama-agama lain, maka tidak akan kita temukan. Ini menunjukkan bahwasanya syariat Islam adalah murni datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan yang pertama yaitu al-istinja dan istijmar. Anda baca secara cepat saja ringkasnya. Jadi kita bersuci ada dua, yaitu dengan istinja dengan istijmar. Istinja secara gampangnya itu kita dengan menggunakan air. Adapun istijmar yaitu menggunakan segala sesuatu yang suci, mubah dan membersihkan. Jadi kita punya dua istilah. Yang pertama adalah istinja dan istijmar. Kalau istinja yaitu bersuci dengan menggunakan air. Kalau istijmar menggunakan segala sesuatu yang suci, mubah dan membersihkan. Jadi ada dua istilah, istinja dan istijmar. Kalau istinja yaitu kita bersuci, baik itu dari buang air besar atau buang air kecil, kita gunakan air. Adapun istijmar, maka kita menggunakan segala sesuatu yang suci, ada tiga, suci, mubah, dan membersihkan. Contohnya apa tadi? Contohnya adalah dengan batu. Maka itu bisa dengan, kita katakan namanya adalah istijmar. Dalil bahwa istinja banyak. Seperti dari hadis Anas. Anas radhiyallahu anhu mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala fa ahmilu ana wa gulamun nahwi idawatan min ma'in wa anazatan fayastanji bil ma'. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam khala, yaitu tempat buang air, ke WC, maka kami, Anas mengatakan, saya dan seseorang anak yang seumuran dengan saya membawa air kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayastanji bil ma', maka Rasulullah kemudian beristinja dengan air tersebut, yaitu beliau bersuci dengan air tersebut. Ini dalil bahwasanya kita boleh bersuci dengan air. Bagaimana dengan istijmar? Dalilnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza dhahaba ahadukum ila al-gha'id falyastatib bi thalathati ahjarin fa innaha tujzu anhu." Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, jika kalian hendak buang air, falyastatib bi thalathati ahjarin, maka kalian bersuci dengan 3 batu. Maksudnya beristirjmar dengan 3 kali, 3 batu. Fa innaha tujzi anhu. Karena cara bersuci dengan itu sudah cukup, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini dalil bahwasanya ada kita boleh bersuci dengan air dan juga boleh bersuci dengan istijmar. Wal istijmar yahsulu bil hijara aw ma yaqumu maqaha min kulli tahirin munqin mubah. Kama nadil waraq wal khashab wa nahwi dzalik. Istijmar itu bisa kita gunakan tadi 3 ini, suci, mubah, membersihkan. Jadi muallif mengatakan bisa kita gunakan seperti batu. Karena memang istijmar dari kata jamroh. Jamroh itu dalam bahasa Arab artinya adalah batu, hajar. Makanya pernah kita dengar istilah lempar apa, Pak? Lempar jumroh, lempar kerikil. Nah itu. Boleh kita istijmar dengan batu, dengan kayu, dan seterusnya. Pokoknya intinya 3. Kalau kita menemukan sesuatu yang suci, mubah, dan membersihkan, maka boleh kita gunakan untuk beristijmar. Misalnya suci, jadi kita tidak boleh beristijmar dengan yang kotor, misalnya kotoran. Ini tidak boleh. Mubah, misalnya sesuatu yang haram tidak boleh, yang bukan haram. Maksudnya misalnya kita bersuci dengan
kertas yang ada tulisan-tulisan apa? Lafaz-lafaz Al-Qur'an, lafaz hadis. Maka ini tidak boleh. Misalnya kertas bertuliskan lafaz-lafaz Al-Qur'an. Maka ini tidak boleh. Kemudian di sini membersihkan. Dia harus syaratnya membersihkan. Di sini para ulama misalnya mencontohkan misalnya kita beristijmar dengan tanah liat. Ini enggak boleh kata para ulama. Karena dia tidak membersihkan, tapi dia malah mengotori. Misalnya juga dijelaskan para ulama pakai daun pisang. Ini enggak boleh kata para ulama. Karena dia enggak membersihkan, dia enggak kesat, tapi dia licin. Jadi kalau kita usap, mungkin dia tambah melebar apa gimana. Jadi intinya dia tidak membersihkan. Misalnya juga para ulama bilang sesuatu hal yang kayak misalnya begini kaca. Kita beristijmar dengan ini tidak membersihkan karena dia enggak mengusap. Jadi dia malah melebar gitu. Dia enggak kasar. Jadi contohnya misalnya kita taruh daun pisang, kaca, dan seterusnya. Pokoknya yang semisalnya, maka ini tidak boleh kita gunakan untuk beristijmar. Di sini beliau mengatakan wala yujzi fil istijmar aqal min 3 masahat. Syarat istijmar yaitu harus dengan 3 usapan. Harus dengan 3 usapan. Di hadis Salman radhiyallahu anhu, nahana yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam an nastanjiya bil yamin wa an nastanjiya bi aqall min 3 ahjar wa an nastanjiya bi raji' aw admin. Di sini syahidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk beristijmar kurang dari 3 kali. Jadi menurut muallif beristijmar kita tambah lagi satu syarat di sini harus 3 kali. Bagaimana kalau kurang dari 3 ini? Kurang dari 3 kali? Para ulama khilaf. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan harus 3 kali. Karena konteks hadis Nabi melarang kurang dari 3 kali. Wallahu alam. Di sana ada hadis lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau kalian mau istijmar, maka kata Nabi, fal yutir. Maka hendaklah dengan bilangan genap. Kata para ulama, dengan bilangan ganjil. Kata para ulama, bilangan ganjil yang paling sedikit adalah 1. Para ulama yang mengatakan boleh kurang dari 3, mereka berdalil dengan hadis tersebut. Nabi mengatakan, kalau kalian mau beristijmar, fal yutir. Maka ganjilkan ganjilkan usapan tersebut. Kata mereka mengatakan bahwasanya angka terkecil dari angka ganjil adalah 1. Makanya di sini sebagian ulama mengatakan boleh hanya sekali. Wallahu alam, pendapat yang benar adalah boleh kurang dari sekali. Asalkan memang kita yakin itu bersih. Karena tujuan syariat di sini para ulama mengatakan bukan jumlahnya, akan tetapi tujuan adalah bersih. Inqa kata para ulama. Jadi boleh kita beristijmar dengan sekali, tapi kalau kita yakin bersih, syaratnya kita yakin bersih. Tapi kalau kita kurang yakin, makanya kita harus 3 kali. Dan lebih aman kita beristijmar 3 kali. Jadi kita keluar dari khilaf. Jadi misalnya kalau kita punya batu, para ulama juga mengatakan batu kan punya beberapa sisi. Misalnya di sini, di sini, di sini. Maka tidak perlu cukup kita dengan satu batu tersebut. Satu sisi di sini, satu sisi di sini, satu sisi di sini. Paham Pak ya? Jadi kita ambil sisi-sisi tersebut. Tidak perlu kita ambil 3 batu, tapi dengan 1 batu, tapi dengan sisi-sisi yang berbeda, maka itu sudah cukup, kata para ulama. Dan kita tidak boleh beristijmar dengan ulang. Tidak boleh, kata para Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini mungkin sampai di sini pembahasan tentang
istinja dan istijmar. Kalau istinja mungkin kita sudah paham dan kebiasaan kita sering melakukan adalah istinja. Khilaf para ulama, mana lebih utama, istinja atau istijmar? Sebagian ulama mengatakan istijmar lebih utama. Sebagian yang lain mengatakan istinja lebih utama. Kalau yang mengatakan istijmar lebih utama, mereka mengatakan dalilnya apa? Para sahabat dahulu kebanyakan mereka beristijmar. Memang benar, dari dahulu air memang susah. Jadi kebiasaan para sahabat adalah beristijmar. Bahkan sebagian tadi Anda baca, sebagian ulama mengatakan sebagian sahabat itu kaget kalau memang bisa bersuci dengan air. Jadi intinya mereka lebih sering dengan beristijmar. Itu dalil mereka. Kemudian juga dalil mereka bahwasanya istijmar itu tidak mengotori tangan. Jadi tangan kita tidak langsung menyentuh kotoran. Jadi kalau kita pegang batu kan tangan kita tidak menyentuh kotoran tersebut. Jadi kata mereka bilang ini lebih bersih tangan kita. Jadi dalilnya dua itu tadi Anda baca. Adapun yang mengatakan istinja lebih utama yaitu dengan air, mereka mengatakan dalilnya apa? Dalilnya Nabi SAW. Nabi beristinja kebanyakan. Wallahu alam, yang benar yang mana? Kayaknya yang benar adalah istinja lebih utama. Adapun marotib tingkatan, maka yang lebih utama adalah kita gabungkan dua tersebut. Yaitu pertama istijmar, kemudian istinja. Istijmar dulu baru istinja, itu lebih afdol. Tapi kalau satu istijmar saja itu sudah cukup. Istinja saja itu sudah cukup. Wallahu taala alam. Mungkin sampai sini dulu yang pembahasan kita pada malam hari ini. Insyaallah kita lanjut pada pembahasan tersebut. Pembahasan lanjutan yaitu tentang hukum buang hajat menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Bagaimana hukum tersebut? Apakah boleh kita berbuang hajat menghadap kiblat atau membelakangi kiblat? Insyaallah kita akan bahas pada pembahasan minggu depan insyaallah. Allah taala alam. Mungkin sampai di sini. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Kalau ada kesalahan, ana siap rujuk dari kesalahan tersebut. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.